Di awal cerita, kita akan langsung diperkenalkan dengan duo ibu dan anak yang sibuk bekerja di car center alias bengkel. Mamah cantik ini telah lama menafkahi diri dan anak perempuannya dengan menjadi montir di bengkelnya seorang saudagar kaya raya. Nama si ibu ini adalah Eunmi. Sementara anaknya yang gak kalah jos, yang sebenarnya udah sering muncul di channel ini sih, si Yunyul membantu ibunya memasang kampas kopling sambil melayani tamu. Selang beberapa saat datanglah saudagar kaya raya di kabupaten itu yang memiliki usaha bengkel tempat Eunmi dan Yun bekerja. Wajah yang sudah gak asing lagi gengs. Namanya suka ganti-ganti, tapi karena kelakuannya kita sebut saja Om Sakne. Ya iya, karena Om Sakne ini sudah berkeluarga tapi masih sering cari-cari kesempitan di dalam kesempatan kalau pas ke bengkel. Eunmi dan Yun curhat bahwa bengkel mereka sepi sekali, padahal sudah nyebar paku payung di jalanan. Karena otak Om Sakne ini emang dasarnya dialiri darah dari jantung dan DNA pemburu serabi lempit, dia memberikan ide yang sangat bengek yung. Tapi ide bukan sembarang ide. Sebelum inspirasi itu makin datang, Om Sakne mengajak Yun untuk mampir ke hotel dulu sebelum pulang. Dan dengan kekuatan harta dan tahta, Om Sakne berhasil bercocok tanam dengan Yun. Setelah mereka melancarkan pergenjotan duniawi, Om Sakne meminta Yun untuk mengajak ibunya esok hari menggunakan pakaian kurang bahan supaya pelanggan bengkel jadi rame. Dan benar saja, esok paginya Yun memberikan contoh terlebih dahulu. Dengan pakaian hitam yang aduhai, dia mulai membantu ibunya bekerja di bengkel. Gak berapa lama, Om Sakne tiba-tiba datang dan membawa pelanggan baru. Yun diminta untuk melayani perbaikan mobil tuan itu. Tapi ketika sedang menanyakan bagian mana saja yang rusak, Yun malah diserang dengan aksi cakar elang tangan nakal. Yun sangat kaget dan lalu bergegas ke toilet. Sementara itu, tuan pelanggan yang ternyata bejat itu lalu membatalkan proses perbaikan mobilnya. Aneh sih. Ketika Mamah Eunmi menanyakan ada apa dengan putrinya itu, Yun hanya menjawab bahwa ia nggak apa-apa. Singkat cerita, Om Sakne pulang ke rumah. Tapi di tengah perjalanan, ia kelihatan marah karena memang mau dicerai istrinya. Dengan secepat kilat menunggang angin, Om Sakne langsung menelpon Mamah Eunmi untuk mengajaknya ketemuan dengan alasan mengajari cara membedah tromol pada ban ninja. Malam harinya, nggak ke anak, nggak ke ibu, Om Sakne mengajarkan cara menarik pelanggan dengan meminta Mamah Eunmi memakai pakaian seksi. Bentar, ini semua pada masuk tim siapa nih? Mamah Eunmi atau Mbak Yunyul? Om tunggu komentarnya ya. Ketik cocok tanam spasi nama jagoan Anda ya gengs. Oke, setelah tutor dan studi banding soal perbengkelan, Mamah Eunmi langsung digenjot dan diplekoto saja oleh Om Sakne laknat itu. Keesokan harinya, Mamah Eunmi udah siap banget dengan pakaian yang mengundang pria punya selera. Berbekal baju macan tutul, pelanggan siap dilayani dengan baik. Dengan arahan dari Om Sakne, Mamah Eunmi melancarkan aksi permajaan terhadap tuan pelanggan. Dan karena tuan pelanggan otaknya juga termasuk gosok, diam-diam mau aja dan langsung minta servis rudal lengkap plus sajian serabi lempit dari Mamah Eunmi. Ketika mereka berdua selesai melakukan semua itu, Yun tiba-tiba datang dan terkejut akan perbuatan mamanya. Sungguh terlalu, bisiknya dalam hati. Hubungan ibu dan anak memang agak renggang. Tapi Om Sakne cuan besar karena tuan pelanggan laknat setuju menjadi pelanggan abadi dari bengkel itu. Ketika lagi happy-happy, Om Sakne ditelepon oleh istrinya. Kesekian kalinya istrinya mengajaknya untuk bercerai karena udah gak tahan akan kelakuan serong seorang Om Sakne. Usut punya usut, istri Om Sakne ini sudah punya selengkian juga. Makanya minta cerai. Tahu selingkuhannya siapa? The one and only Pak Kimpi yang nama lengkapnya adalah Sukonto Ledowo. Singkat cerita, kita akan berpindah tempat dan waktu untuk melihat kondisi Yun. Dia stres berat dengan apa yang ia lihat. Tapi nggak lama karena ia ingat petuah dari ibunya yang dulu member pemburu rudal Korea. Bahwa apapun dilakukan demi cuan. Ngawur banget ini ya gengs, jangan ditiru loh ya. Keesokan paginya kita melihat Pak Kimpi alias Sukonto Ledowo mengalami kerusakan mobil akibat paku payung. Akhirnya mobilnya dibawa ke bengkel terdekat yang nggak lain adalah bengkel tempat Eunmi dan Yun bekerja. Rezeki lagi untuk Pak Kimpi.
Saat itu Yun sudah siap dengan baju seksi dan rudal Pak Kim-pi nggak bisa dikendalikan lagi. Suatu pemandangan yang membagongkan. Pak Kim-pi dan Yun akhirnya melakukan servis lengkap plus cocok tanam dan tukar serabi di bengkel itu juga. Dan kejadian berbalik. Mamah Eunmi giliran yang menyaksikan sendiri bahwa putri tercintanya disikat oleh pelanggan bengkel. Singkat cerita, Yun kembali ke ruang depan bengkel dan di situ pula Mamah Eunmi dan Om Sakne datang. Mereka beramah tamah seperti biasa dan seperti nggak ada apa-apa yang terjadi. Ketika Pak Kim-pi dan Om Sakne pergi, barulah kita tahu bahwa Pak Kim-pi adalah suami dari Mamah Eunmi yang telah lama pergi meninggalkannya. Suatu pergenjotan dan cocok tanam yang membagongkan ya. Mamah Eunmi dan Yun berpelukan dalam perasaan haru dan bingung sekaligus. Karena si anak ternyata sudah disikat bapaknya. Tapi di sisi lain, Pak Kim-pi berjanji akan bertanggung jawab dan kembali menafkahi mereka serta berkumpul lagi satu keluarga. Akibat kejadian itu dan fakta keluarga yang kembali itu, Pak Kim-pi memutuskan hubungan pacarannya dengan istri Om Sakne dan mengatakan akan kembali ke keluarga aslinya. Wah, boleh juga nih Pak Kim-pi, tapi tetap aja laknat. Scene berganti pada kondisi bengkel yang makin ramai pelanggan. Pelukan ibu dan anak waktu itu barangkali semacam kesepakatan untuk menerapkan strategi kekurangan bahan pakaian. Mamah Eunmi sekarang makin gesit untuk melancarkan aksi pergenjotan. Tanpa dipaksa dan ditekan apa-apa, Mamah Eunmi secara mandiri menyerahkan serabi lempitnya pada pelanggan setia bengkel itu. Dan film pun selesai. Gengs, bagaimana dengan film Mamah Eunmi dan Yun Yul barusan? Iya, Om refleks inget sinetron lawas montir-montir cantik nih. Hehehe. Dari segi ceritanya, idenya cukup baru sih buat Om. Membagongkan sih endingnya. Serabi lempit dan rudal saling berpisah dan bertemu melalui proses persilangan yang aneh tapi nyata. Aksi pergonjotan dan cocok tanamnya termasuk fresh loh, karena tumben gak dilakukan di hotel atau kos, melainkan di bengkel. Tapi ya tetap, semua itu ngawur-ngawur semua. Om Sakne melimpah keuntungan, pelanggan laknat pun juga demikian. Sementara Mamah Eunmi dan Yun mesti mengorbankan diri demi menyambung hidup. Gengs, satu hal yang Om jadi kepikiran nih, pas corona gini pekerjaan memang susah dan sangat menekan ya. Tapi tetap berdoa dan bersabar sambil berusaha. Melalui pekerjaan yang halal dan direstui oleh alam, rezeki kita akan membawa berkah, gitu ya. Amin. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.